Oke, untuk metode penentuan harga wajar yang kedua adalah metode harga penjualan kembali atau resale price method. Oke, kalau yang pertama tadi biasanya digunakan untuk menentukan harga jual, kalau yang di sini adalah untuk melihat menentukan harga wajar beli ya. Jadi kita membeli barang dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi di sini harga penjualan kembali ini adalah metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembeli barang dan jasa dari pihak afiliasi. Afiliasi itu yang mempunyai hubungan ya dengan cara mengurangkan laba kotor pihak independen yang sebanding dari harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen. Jadi intinya kita melihat persentase kewajaran dari laba kotornya. Nah, contoh di sini adalah DEF Corporation adalah produsen produk elektronik yang berkedudukan di negara A. DEF Corporation merupakan perusahaan multinasional, jadi DEF ini adalah perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT DEF. Lagi-lagi kalau PT ini yang di Indonesia ya. Nah, yang berkedudukan di Indonesia pada tahun pajak 2010, PT DEF Indonesia ini membeli produk elektronik dari PT DEF Corporation. Jadi, dia membeli barang dengan harga 135 per unit. Oke, selanjutnya PT DEFI, ini DEF Indonesia ya, menjual kembali produk tersebut ke pihak independen di Indonesia dengan harga USD 145 per unit. Jadi kalau dia beli barang yang sejenis, harganya ternyata harga belinya adalah 145. Oke. Oh sorry, maaf. Berarti di sini harga jualnya ya. Harga jual yang barang kita beli tadi 135 per unit itu kalau dijual ke pihak independen di Indonesia harga jualnya adalah 145 per unit. Oke, selain menjual produk yang dibeli dari DEF Corporation, PT DEFI ini juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara B dengan harga beli 121 USD per unit. Oke, jadi dia kalau beli dengan pihak independen ternyata harga belinya itu adalah 121. Dan produk tersebut juga dipasarkan kepada customer akhir di Indonesia dengan harga 143 per unit. Berdasarkan analisis fungsi wajib pajak, ketentuan kontrak, strategi usaha, dan keadaan ekonomi, tidak terdapat perbedaan dalam aktivitas distribusi kedua produk tersebut. PT DEF Indonesia sedang diperiksa oleh KPP Medan untuk tahun pajak 2010. Nah, berikut adalah laporan laba rugi PT DEF pada tahun pajak 2010. Nah, ini bisa kita lihat penjualannya ya. Tadi unitnya 800 unit dikali harga jual ya di Indonesia 145 untuk barang pertama. Lalu barang kedua 500 unit dikali harga jualnya adalah 143 per unit. Sehingga total penjualannya adalah 187.500 USD. Lalu yang kedua harus mengurangkan dengan harga pokok penjualan. Ini tadi yang dia beli dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa ya. Harga belinya 135 dikali jumlah unitnya 800 lalu ditambah dengan 500 jumlah unit dikali dengan 121 ini adalah harga beli dengan pihak independen. Sehingga total harga pokok penjualannya adalah 168.500. Sehingga ketemu di sini laba kotornya kita kurangkan ya, penjualan dikurangi HPP di sini adalah 19.000 USD. Atau kalau kita hitung ya, laba kotor dibandingkan dengan total penjualan. Jadi di sini laba kotornya adalah 10,1%. Lalu di PT DEF ini juga memiliki biaya operasional 20.000 kita kurangkan sehingga ketemu laba rugi bersih usaha sebesar
1.000 USD atau sekitar 0,5% dari total penjualan. Nah, kalau kita ringkas ya dalam kotak-kotak, jadi kalau kita kan mau ngebandingin gross marginnya atau laba kotornya ya di sini ya. Nah, kalau kita lihat harga jual tadi yang barang yang kita beli dengan DEF Corporation, harga jualnya 145, kita beli barangnya 135. Sehingga di sini kalau kita kurangkan, laba kotornya adalah 10 per unitnya ya, kita main per unit. Jadi gross marginnya di sini adalah 10 dibagi dengan 145, ketemulah 6,9%. Oke, jadi di sini gross marginnya 6,9%. Sementara pada saat yang barang yang satu lagi tadi yang kita beli dengan produsen independen, harga belinya 121 dan kita jual dengan harga 143. Sehingga laba kotornya adalah 22 USD per unit ya. Sehingga kalau kita lihat rasio gross marginnya adalah 15,3%, yaitu laba kotor ini dibagi dengan harga jual. Oke, jadi ada perbedaan ya barang yang dibeli dari independen dan barang yang kita beli dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dan di sini di metode ini kita harus samakan nih gross marginnya. Nah, karena untuk prinsip kewajaran tadi, jadi berdasarkan gross margin dari transaksi independen, maka diketahui bahwa gross margin wajar atas penjualan kembalinya sebesar 5,3%. Oke, jadi data pembanding tersebut, maka penentuan harga beli wajar produk dari PT DEF Corporation-nya adalah sebagai berikut. Jadi tadi kita reseller price dari barang yang pihak independen itu kan kita jual dengan harga 145. Lalu kita kurangkan ya. Ini kan harga jual ya, kalau yang kita tahu itu harga jual itu sama dengan harga beli barang ya atau harga pokoknya ditambah dengan laba. Nah, makanya di sini kalau menentukan harga belinya kita mundur nih dari harga jual ya dikurangi dengan ya gross marginnya tadi. Jadi wajarnya adalah 15,3% karena ini yang tadi punya pihak independen ya, dikali dengan 145. Berarti di sini kita hitung 145 dikurangi 22,2 sehingga ya menurut prinsip kewajarannya sebenarnya harga beli wajarnya adalah 122,8 per unit. Ya, jadi ini per unit ya. Dengan demikian, harga beli wajarnya PT DEF Indonesia atas produk yang dibeli dari DEF Corporation adalah 122,8. Sehingga ya harus kita koreksi dong. Kita tadi catatnya biaya pembelian barangnya itu adalah 135. Padahal wajarnya adalah 122. Berarti biayanya kita kurangkan ya kan 12,2 pengurangnya. Jadi biayanya itu berkurang. Jadi kalau biaya berkurang berarti koreksi kita adalah koreksi positif. Nah, koreksi positif dari harga belinya itu sebesar 12,2 USD per unit. Oke, tinggallah kita kalikan dengan unit yang kita beli tadi. Oke.